Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku Tuhan, Engkau mengasihiku dengan sepenuh. Tidak mungkin sama dengan siapapun, sama dengan dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Dia akan membimbing kita melewati badai langit biru, membuat kita terbang tinggi. Kau kan buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, yes Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang, katakan Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Kau yang melihat air mata kami Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan Engkau sungguh baik. Rasakan kebaikan Tuhan, rasakan cintanya Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai pencobaan seberat apapun, melewati badai langit biru. Dia akan membuat kita terbang tinggi bagai Raja Wali, bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Akui di hadapan Tuhan, Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau mengerti Tuhan pergumulan kami, Engkau mengerti yang jadi permasalahan kami Tuhan, dan Kau selalu berdiri di depan kami, Kau berdiri di samping kami, Kau berdiri di belakang kami Tuhan, memberi kekuatan bagi setiap kami Yesus. Sendirian, Kau Bapa-Ku yang baik, Kau baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan, amin, ku berjalan sendirian, Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Dia Bapa yang akan mengajari setiap kita supaya kita kuat melewati apapun juga dalam hidup kita. Engkau Bapa yang mengajariku, Kau izinkan kami melewati badai langit biru. Kau angkatku tinggi, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, amin. Engkau baik Tuhan, yes, tetesan air mata,
kami Tuhan. Sungguh kami mengatakannya di hadapan-Mu. Engkau yang lebih mengerti dan mengenal setiap kami Yesus. Ku berjalan sendirian, Bapakku yang amin. Lebih lagi katakan, Kau Bapakku yang baik. Kau mengerti hati kami Yesus. Amin Tuhan. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Akui kebaikan Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapakku yang, sekali lagi jemaat Bait Kudus katakan, Kau Bapakku yang baik. Renungkan kebaikan Tuhan, renungkan kasih setia Tuhan yang selalu mengerti apapun yang jadi pergumulan. Dia yang selalu mengerti kita lebih dari siapapun. Amin Tuhan. Tidak pernah Dia izinkan kita berjalan melewati badai sendirian. Sebab Kau Bapakku yang baik. Lebih lagi nyaringkan suaramu, Kau Bapakku yang baik. Terima kasih. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan, amin, ku berjalan sendirian. Bapakku yang baik, oh Kau Bapakku yang baik. Bapa Kau sungguh baik Tuhan. Amin, amin Yesus. Oh, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Lebih lagi bagi Tuhan, dengan segenap hatimu akui Kau Bapakku yang baik. Kau yang mengerti kami Yesus. Amin. Tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik Yesus. Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir, yang tak pernah berubah, yang tak pernah berakhir. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Bapa yang menguatkan kami, yang memampukan kami, yang menyertai langkah kami. Kami bersyukur Bapa, sebab Kau Bapa yang baik, sebab Kau Tuhan yang baik. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya kebaikan-Mu tak
kami. Saat kami berduka, Kau hiburkan setiap kami Bapa. Kau beri sukacita, Kau beri damai sejahtera, Kau beri penghiburan Bapa untuk selama-lamanya. Tak pernah Kau biarkan kami berjalan sendirian. Tangan-Mu selalu menopang, kasih-Mu selalu menyelamatkan. Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik Yesus. Kebaikan-Mu tiada tergantikan. Kebaikan-Mu Bapa tak pernah berubah. Apapun kami, siapapun kami, Kau tetap setia. Thank you Jesus, sebab Kau baik Bapa, sebab Kau luar biasa. Kasih setiamu, beri kami hati menyenangkan-Mu, beri kami hati menyenangkan-Mu. Hati kami bagi-Mu Bapa, hidup kami bagi-Mu Yesus. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih sebab Kau baik, sebab Kau setia, Kau kekuatan kami, Kau tempat perlindungan kami, pengharapan kami, gunung batu kekuatan. Kau mau memberi penghiburan bagi hati yang terluka. Kau gembala yang terbaik, Kau gembala yang terhebat. Tiada seperti-Mu Bapa, tiada seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Rohku. Thank you Jesus, Kau terbaik, Kau terbaik, kasih-Mu terhebat, cinta-Mu terdahsyat, kasih-Mu terajaib, dulu sekarang selama-lamanya. Hey ya ramanashi, lokina mona hanasoye, ola balawa ya la balarase.
kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Semakin kami merenungkan kebaikan-Mu, semakin kami merenungkan kesetiaan-Mu Bapa, semakin tidak bisa berhenti kami mengucap syukur. Semakin tidak bisa berhenti kami berterima kasih. Sebab Engkau nyata-nyata baik dalam hidup kami Bapa. Terkadang kami tidak menyadari kebaikan-Mu. Terkadang kami tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari kesetiaan-Mu. Ajar kami lebih mengerti Bapa. Ajar kami lebih mengerti kebaikan kesetiaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Engkau yang mendampingi saat kami jatuh. Bahkan ketika tidak ada satupun yang peduli pada kami, Engkau tetap ada buat kami. Engkau tetap ada buat setiap kami Bapa. Mengangkat yang terjatuh, memberi kemenangan bagi setiap yang terluka. Thank you Jesus. Kami tahu Engkau Bapa yang setia, yang selalu menunjukkan kasih setia-Mu bagi setiap kami Yesus. Yang selalu menunjukkan cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. That's our God. Setia Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Akui kesetiaan Tuhan, katakan. Kau tunjukkan kasih. Yes. That's our Jesus. Menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia. Yes, akui. Dulu Bapa, selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin Yesus. Katakan akui. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Yes Lord. Kau tahu apa yang kami butuhkan lebih dari hidup kami sendiri Bapa. Kau mulia, dulu Bapa, sekarang selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Yes Lord. Terima kasih Yesus. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Jemaat baik kudus, akui kesetiaan Tuhan, katakan bersama. Kau tunjukkan kasih setiamu.
Dia Bapa yang setia. Dia Tuhan yang setia. Sekalipun kita berubah setia, Dia tidak pernah berubah setia. Sekalipun kita menjauh, Dia yang berlari mendekat. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Akui Kau setia, Kau mulia Bapa, Bapa Kau setia. Lebih lagi jemaat Bait Kudus, akui kesetiaan Tuhan. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Yes Lord, menyediakan. Amin Tuhan. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang, selama-lamanya Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Thank you Jesus, thank you Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau setia, Kau mulia Bapa. Kau lebih lagi bagi Bapa kita yang setia. Jemaat Bait Kudus, nyanyikan suaramu. Amin. Yesus menyediakan yang Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia Bapa. Kau setia, Kau mulia, setia. Kau mulia Bapa, Kau setia. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang membawa hati ini merasa tenang dalam Tuhan. Kami rasakan damai sejahtera daripada Engkau yang melampaui segala akal pikiran kami. Damai sejahtera yang membela hidup kami. Damai sejahtera yang menyertai hidup kami Tuhan. Di mana ada damai sejahtera, di mana ada kekuatan daripada Tuhan, di mana ada damai daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir. Dan mari Roh Kudus, Engkau bekerja dengan kami. Kerjakan apa yang menjadi maksud-Mu. Kerjakan apa yang ingin menjadi maksud-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi dengan karya-Mu yang ajaib, anugerah-Mu, mujizat-mujizat-Mu, tanda-tanda heran menyertai kami, terus akan terjadi dalam hidup kami. Terus akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam mendengar firman-Mu dan Roh Kudus berbicara atas kami. Roh Kudus,
Kami sepenuhnya mengandalkan Engkau Roh Kudus, dan Engkau sendiri yang hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Dr. Nina yang telah membawa kita dalam hadirat Tuhan. Semua merasa diberkati Tuhan, amin. Ya. Kita masih dalam bulan November ini, kita membahas tentang Yesus adalah sahabat, Yesus adalah gembala yang baik. Ya, kaitannya dengan gembala yang baik pastinya dia menjawab doa-doa kita, dia memberkati hidup kita, dia mencukupkan hidup kita, karena kita percaya Yesus adalah gembala yang baik. Ya. Dan pada hari ini kita lihat gembala yang baik itu memberikan jawaban bagi setiap kita. Ya, jawabannya bisa, Tuhan memberikan jawaban bagi kita dengan perkara-perkara mujizatnya, dengan istilah orang mengenal karya supranatural, ya terjadi bagi kita. Yang buta dicelikan, yang tuli boleh berjalan, yang lumpuh boleh berjalan, tanda-tanda heran menyertai setiap orang percaya. Ya, kita yakin kuasa Tuhan masih bekerja dan sampai hari ini mujizatnya masih terjadi di antara kita. Mujizat demi mujizat terjadi. Saya hidup karena mujizat. Saya ingat ketika saya kecil, mulut saya itu berdarah, maka saya sempat nunggak kelas 1 dan kelas 2 dari sekolah saya, karena mulut saya di sekitar gusi itu ada, sudah dianggap kanker. Mulut saya sudah bau sekali, setiap panas sedikit saya tidak tahan, saya pingsan. Saya biasanya dari sekolah itu dengan rumah dekat. Jadi ketika saya pingsan gitu, saya dibopong, saya ditaruh di rumah ya. Dan puji Tuhan, orang tua saya kerja di perkebunan dan fasilitasnya setiap minggu saya pasti ke dokter gigi. Dokter gigi bedah mulut. Setiap minggu saya ke dokter gigi. Sampai suatu saat, waktu itu mama saya percaya Yesus, tapi percaya ya kadang-kala ya, kadang ora ya, istilahnya begitu orang Jawa bilang. Ya ketika saatnya saya kelas 2 SD, saya ingat, ada seorang penginjil dari Manado yang sampai ke rumah saya. Dia naik sepeda, dari Tanjung Brebes itu ke Kersana kurang lebih 8 kilo naik sepeda. Sepedanya ditaruh dan kemudian mendekati saya, sini nak. Ya, orang Manado tinggi besar namanya Max Lumondo, dekati saya dan akhirnya singkat cerita saya didoakan. Waktu posisi saya didoakan tidak terjadi seperti apa. Tapi ketika setelah saya didoakan, saya lihat saya lapar perut saya makan kerupuk itu loh, kerupuk ya. Makan kerupuk dan ketika saya kondisi lapar gitu, saya makan dengan kerupuknya itu kena angin. Jadi kalau kerupuk kena angin tuh gimana lah rasanya ya. Ketika saya makan kerupuk, gigi-gigi saya tuh nancep di kerupuknya itu, saudara. Dan akhirnya saya teriak sama mama, gigi saya kok nancep di kerupuknya itu. Kerupuknya karena melepem ya. Mama saya nangis. Nggak bisa berbuat apa-apa. Saya ingat saya ke dokter itu dari mulai kelas 2. Belum bahkan
belum SD, masih TK saya ke dokter terus. Sampai satu saat setelah saya didoakan, saya terima percaya Tuhan. Nah, mama saya sudah berupaya ke dokter. Sampai orang bilang apapun dituruti supaya anaknya sembuh. Dibawa ke orang pinter. Nama saya itu ada 2, Willy. Nama yang kedua yang dikasih oleh seorang dukun yang memberi nama saya Willy Arto Bibisono. Jadi, jangan kasih nama Willy, nanti sakitnya terus nempel gitu. Dan singkat cerita, dan ketika itulah Tuhan membuat mujizat. Ketika hambanya berdoa dan setelah berdoa tidak terasa seperti apa-apa, tapi satu saat terjadi hal yang luar biasa. Saya boleh berhenti dari pendarahan dan ajaib mujizat luar biasa. Gigi saya masih tumbuh, jadi makan kerupuk itu maksudnya supaya gigi-gigi yang lama itu hilang dan tumbuh gigi yang baru. Dari sekian 4 anak mama saya, gigi yang paling rata cuma saya. Gigi yang paling rata cuma saya, dan kemudian mujizat Tuhan terjadi, saya sembuh. Itu yang membuat saya percaya bahwa saya lahir, saya dibesarkan, ada maksud dan rencana Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya yakin dan percaya, saya diizinkan untuk hidup dan terus, berarti Tuhan punya maksud untuk saya melayani Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Tuhan punya maksud untuk saya terus melayani Tuhan. Ini sudah sering saya saksikan dalam khotbah-khotbah saya, bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa atas diri saya. Ya, itu yang kita percaya, pasti Tuhan menolong kita. Pasti Tuhan menolong kita. Dan pertolongan Tuhan itu dengan cara supranatural. Hal-hal yang saya percaya ketika saya sakit, hamba Tuhannya itu sederhana, naik sepeda, membuka menginjil, dan kemudian semangat dia doa. Sampai akhirnya rumah saya dipakai untuk ibadah. Jadi dari mulai itu, setelah saya sembuh, rumah dipakai selama 25 tahun. Semenjak saya kecil sampai papa saya masuk masa persiapan pensiun, dan setelah itu pindah ke rumah yang baru, ibadahnya ikut pindah. Jadi Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saya, dan saya yakin itu saya sampaikan, saya bisa ceritakan bahwa Tuhan masih membuat mujizat supranatural bagi kita. Yang percaya katakan, masih membuat supranatural bagi kita. Tapi Tuhan bisa buat cara Tuhan, bagaimana Tuhan, maunya Tuhan, itu hak prerogatifnya siapa? Hak prerogatifnya siapa? Tuhan. Tidak bisa kita mengatur-ngatur Tuhan. Ya kebetulan saya sembuh. Ya kalau Tuhan panggil saya dari kecil, ya saya tidak tertolong karena kanker saya, mulut saya, ya bau busuk, ya. Kalau saya minumnya bisanya pakai selang, ya masukkan pelan-pelan. Mama sudah berupaya, papa sudah berupaya, ke dokter mana saja. Dokter saya itu sampai saya ngerti itu dokter di Cirebon, dokter Teja, dokter spesialis bedah mulut. Zaman tahun 75 itu hal yang bedah mulut itu ketoknya bedah yang jarang lah. Tapi saya ke dokter juga di Brebes. Itu ada dokter kelahiran Solo, kelahiran Solo, melayani di Brebes. 2 dokter itu menangani saya. Tapi
Mujizat Tuhan itu memang terjadi buat saya, untuk saya tetap hidup dan akhirnya hidup untuk melayani Tuhan. Tuhan berikan mujizat secara supranatural. Jadi cara Tuhan membela, menyertai umat-umatnya adalah dengan memberikan pertolongan. Cuma kita hari ini melihat pertolongan Tuhan dari berbagai macam kita melihat. Ya, Yesus adalah gembala yang baik, pasti memberikan pertolongan bagi kita. Yang percaya katakan, Yesus gembala yang baik pasti memberikan pertolongannya bagi kita. Yang percaya katakan amin. Ya dan amin. Cuma kita tidak bisa menginginkan atau membuat definisi pertolongan Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita, kalau Dr. Nina tadi berkata pertolongan Tuhan ajaib, Tuhan membela anak-anaknya yang setiap kali tertindas. Tuhan memberi kekuatan kepada anak-anaknya. Bagi Dr. Nina, Tuhan itu adalah segala-galanya. Tuhan adalah penolong bagi hidupnya. Saya percaya pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Kadang-kala tidak masuk akal, tapi kalau kita renung-renungkan ya masuk akal juga pertolongan Tuhan. Saya dalam hidup itu saya mengalami mujizat perkara-perkara ajaib. Pertama saya saksikan ya, waktu tulang lumpah saya ankle, ada sedikit problem masalah di situ lepas. Dokter Tanka sebagai dokter yang yang merawat saya, suruh saya operasi. Saya 2 kali Dokter Tunjung almarhum juga untuk operasi. Dan ketika saatnya saya mau operasi, saya memutuskan enggak dengan cara dokter. Saya cara sendiri. Dan puji Tuhan, meskipun di tulang kaki belakang saya itu agak gemuk, tapi saya sehat. Sampai hari ini, sudah berjalan kurang lebih 12 tahun. 1, Tuhan memberikan mujizat dengan cara itu. Yang kedua, Tuhan memberikan mujizat dengan saraf kejepit. Tidak enak saraf kejepit itu. Pastinya kalau kita harus aktivitas bangun pagi untuk melangkah itu harus pakai pemanasan lebih dahulu. Pemanasannya kadang-kala sejam tidak cukup. Badan ngilu-ngilu semua. Tuhan memberikan kesembuhannya ya dengan cara yang ajaib. Tuhan memberikan kita kesempatan jalan kaki aja. Panas-panas tanpa sepatu. Di samping itu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Dan yang terakhir, Tuhan menyembuhkan saya dengan cara yang luar biasa. Semua jemaat pasti mengerti apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya rasakan. Ngerti? Sebab sakit saya itu bukan sakit ringan, tapi sakit boleh dibilang sakit yang maut ya. Seringan-ringannya dokter berkata kalau sakit yang seperti saya itu luar biasa sulitnya. Tapi oleh karena pertolongan mujizat Tuhan, jalan 2,5 tahun Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Itu mujizat yang terjadi dalam pertolongan hidup saya. Ya. Dan mari kita hari ini mempelajari cara gembala kita yang baik memberikan pertolongan bagi kita. Ya, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul. Ya, di situ banyak cara Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Kisah Para Rasul, Tuhan pertama kali Tuhan menolong dengan mujizat. Ya, Tuhan menolong dengan mujizat. Katakan sama-sama. Tuhan menolong dengan mujizat. Ya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 24. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Mari Mbak dibaca. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 24.
rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari Masyaf Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pegawai ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Ya, puji Tuhan. Makasih Mbak Bibit. Hari ini kita mengerti bahwa Tuhan membuat perkara mujizat itu pasti ada maksud. Bukan sekedar supaya hanya kita ngerti ada mujizat Tuhan, pasti ada maksud. Maksudnya Tuhan itu adalah supaya seluruh firman yang hidup itu harus diberitakan kepada banyak orang. Nah, kisah ini adalah gambaran tentang ketika murid-murid Tuhan, ketika itu mereka dikatakan mereka pengikut-pengikut orang-orang Saduki, mazhab Saduki, dan mereka sangat iri mendengar apa yang terjadi atas mereka. Mereka rasanya kalau mendengar nama yang diberitakan oleh orang-orang, oleh pengikut-pengikut Yesus, mereka rasanya sangat iri. Karena rasa irinya itu dia berupaya menangkap menangkap murid-murid Yesus. Dan ketika murid-murid Yesus dimasukkan dalam penjara, malam harinya ada malaikat Tuhan yang menyertainya dan kemudian keluar dari penjara. Di dalam firman Tuhan dikatakan, sementara itu imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, mereka sedang berbicara bagaimana nanti setelah ini murid-murid Tuhan kita mau jadikan apa. Dan ketika itu disuruhnya utusan ke penjara melihat apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan, utusan itu melihat penjaranya sudah masih tertutup, tapi orang-orangnya tidak ada, mereka gumun, mereka heran, mereka lari, mereka melihat di mana ini murid-murid Tuhan. Mereka memberitakan kepada imam-imam bahwa murid-murid Tuhan sudah tidak ada di dalam penjara. Murid-murid Tuhan sudah tidak ada dalam penjara. Dan singkat cerita akhirnya mereka dilepaskan. Itu mujizat yang pertama. Hampir sama mujizat-mujizat yang terjadi. Kisah Para Rasul 12 ayat 1-12, tapi murid-murid Tuhan ini juga ada yang hampir kesamaan, mereka punya rasa iri terhadap murid-muridnya. Mereka berupaya menangkap, memenjarakan, bahkan Rasul Yohanes, Rasul Yakobus dipenggal kepalanya karena rasa irinya itu. Herodes semakin menggila ketika murid-murid Tuhan memberitakan Injil. Mereka kemudian murid-murid itu dipenjara dengan
regu, penjaga yang luar biasa. Tapi anehnya si Petrus bisa tidur dengan lelap. Dia sama sekali tidak terganggu dengan situasi yang ada. Itu pertanda bahwa ketika kita punya penyerahan kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa tidur. Yang percaya katakan, tidak ada alasan untuk kita bisa tidur. Kita bisa tidur, kita bisa nikmati anugerah Tuhan, dalam keadaan kondisi yang kepepet luar biasa. Ketika Petrus saatnya mau ditangkap, disitulah Tuhan bekerja, melepaskan Petrus dari penjara. Dua mujizat yang pertama, mujizat murid-murid Tuhan di dalam penjara dan dilepaskan, dan Petrus di dalam penjara sama saja ada malaikat Tuhan yang melepas. Kedua mujizat besar ini terjadi untuk kita melihat bahwa Tuhan masih berbuat sesuatu untuk umatnya jika membutuhkan pertolongan. Dan kalau pertolongan itu adalah pertolongan yang luar biasa, sulitnya, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Bagi Tuhan itu sesuatu yang mudah. Hak prerogatif Tuhan, yang jelas itu hak prerogatifnya Tuhan, untuk supaya mata orang semua terbuka kepada kebenaran firman Tuhan, dan Injil boleh diberitakan bagi banyak orang. Itu mujizat yang pertama, mujizat dengan karya-karya supranatural. Yang kedua, kita belajar Yesus Gembala yang baik bukan hanya memberikan mujizat, karya-karya yang luar biasa, tetapi kita bisa belajar bahwa Tuhan menolong dengan memakai akal budi. Tuhan kita itu pastinya pertolongan Tuhan yang diberikan bagi kita. Kita semua pasti punya akal budi. Punya enggak akal budi kita? Punya. Akal budi kita bisa pakai enggak untuk hal-hal yang kita kadangkala kita berpikir, kadangkala kita ingin mendapatkan hikmat dari Tuhan, bagaimana caranya bisa menyelesaikan masalah, bisa setiap masalah itu kita bisa selesaikan, tentunya dengan akal budi kita. Contoh yang jelas dengan akal budi kita lihat bisa dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai 25. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai 25. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai 25. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 25. Beberapa hari kemudian orang Yahudi menurunkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota, supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun, demikian pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ya, puji Tuhan. Kisah ini menggambarkan perjalanan Paulus menghadapi aniaya, menghadapi hal-hal yang ancaman, dan suatu saat Paulus mendapat ancaman karena Saulus itu bagian daripada mereka yang menginginkan Saulus mati. Saulus tadinya seorang penjahat yang mengejar-ngejar murid-murid Tuhan. Dia dimanapun murid Tuhan selalu dikejar dan dianiaya, bahkan termasuk Stefanus juga dianiaya, dibunuh. Tapi kemudian kok berbalik dari seorang penganiaya Yesus,
Jadi seorang pengikut yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Seorang yang tadinya dari seorang penganiaya menjadi seorang pengikut Yesus Tuhan luar biasa. Nah, ketika orang mau mencari Paulus untuk dibunuh, Paulus boleh diselamatkan dengan cara dimasuk ke dalam keranjang, dan kota zaman itu kan seperti kota Yeriko lah. Paulus diturunkan dari atas sampai ke bawah dan dia bisa bebas leluasa, akhirnya bisa lepas dari ancaman. Itu karena apa? Karena akal budi. Para murid, caranya supaya Paulus bisa lepas dari penjara. Dia turunkan itu dari atas dan akhirnya Paulus bisa lepas. Akal budi kita dipakai untuk juga menyatakan bahwa ada pertolongan Tuhan. Tuhan memakai pertolongannya dengan akal budi. Saya percaya banyak anak-anak Tuhan yang mendapatkan pertolongan dengan cara akal budi. Yang percaya katakan, dengan akal budi. Dengan banyak cara kita bisa melepaskan segala pergumulan-pergumulan kita dengan akal budi kita. Ya, saudara, hampir sama, cuma kalau mujizat itu tanda-tanda heran supranatural Tuhan bekerja. Tapi dengan akal budi, hikmat yang Tuhan taruh, Tuhan pakai, kemudian hikmat itu akhirnya diterjemahkan dengan seperti ini, dan itu bentuknya menjadi kelegaan bagi kita. Ada banyak anak Tuhan yang mendapat kelegaan, sukacita ketika dapat hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan, kebaikan Tuhan mengalir, dan kemudian menulis, ada yang bentuknya menulis buku, ya, ada bentuknya mengekspresikan kepada bentuk tulisan atau lukisan, semua hikmat dari Tuhan. Tuhan memberikan pertolongannya juga melalui hikmatnya kita. Jadi jangan sepelekan ini. Hikmat Tuhan pastinya diberikan bagi setiap orang yang percaya. Yang percaya katakan, hikmat Tuhan diberikan bagi kita. Yang kedua, Tuhan menolong melalui tokoh yang berpengaruh. Ada banyak orang tokoh-tokoh yang berpengaruh. Kita lihat lagi dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-17 ayat 8 dan 19, melalui orang yang berpengaruh. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 8 sampai 9. Kita dengar, Mbak Wiwi baca untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 8 sampai 9. Kisah Para Rasul 17 ayat 8. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Nah, ketika Rasul Paulus ada di Tesalonika, satu kota di mana dia mengabarkan Injil, memberitakan berita sukacita, dan ketika saatnya dia memberitakan sukacita, banyak orang tersinggung dengan Injil. Ya, banyak orang marah dengan Injil. Banyak orang ingin meluapkan marah dengan melempar batu, ya, menganiaya Paulus. Tapi Tuhan menolong lewat siapa? Lewat seorang muridnya Yason, dan ketika Yason itu dikatakan di Tesalonika itu punya pengaruh banyak terhadap kota itu, dan Yason bisa berdiri dan kemudian merangkul semua banyak orang, dan akhirnya Paulus selamat dari banyak orang menganiaya dia. Jadi di sini Tuhan ingin menunjukkan, membuktikan kepada kita bahwa Tuhan bisa menolong melalui tokoh yang
berpengaruh bagi kita. Bisa jadi saya percaya Pak Jokowi adalah tokoh yang berpengaruh dalam hidup kita semua. Indonesia bisa seperti ini juga Pak Jokowi. Yang setuju, yang percaya katakan, amin. Ada orang-orang yang saya percaya menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan untuk menolong kita, ya, untuk memberkati kita melalui Pak Jokowi. Ya, jadi Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya bekerja sendiri, tapi Tuhan memakai orang-orang yang berpengaruh terhadap hidupnya dan saya percaya Yason inilah orang yang dipilih di Tesalonika ini yang kemudian membawa Paulus diselamatkan dalam Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang sangat mengasihi Tuhan. Yang keempat, Tuhan menolong melalui informasi. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan menolong melalui informasi. Ada banyak anak Tuhan bisa dapat pekerjaan, informasinya dari siapa, dan karena dapat pekerjaan, keluarganya dapat nafkah, dan saya percaya bukan hanya keluarganya dapat nafkah, dan hidupnya semakin hari semakin baik. Jadi karena informasi, apalagi zaman sekarang, zaman era informatika teknologi, zaman yang saat ini sangat memudahkan untuk orang berkomunikasi. Kejadian yang ada di satu tempat bisa terekspos. Ya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dalam hidup. Ya. Sekali lagi saya katakan kita harus hati-hati dalam hidup. Hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, kepandaian yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita bisa menolong diri kita sendiri dari segala informasi-informasi yang sesat, yang menyesatkan. Tapi informasi juga baik untuk bisa kita kelola. Ya. Banyak anak-anak Tuhan, saya percaya terberkati dengan informasi, katakan ada vaksin di sini, ada ada kegiatan, bahkan saya ketemu dengan seorang ibu yang puji Tuhan mungkin orang lain menganggap itu sepele, tapi ibu ini dapat informasi dan kemudian mengisi data dan akhirnya dapat dana dari pemerintah 4 juta. Dari dana 4 juta itu dia kemudian bisa berjualan untuk menyambung hidup. Karena ada informasi bahwa pemerintah menyalurkan dana-dana lewat BRI bagi orang-orang yang memang lemah, ya, dan kemudian informasinya itu pun pemerintah lewat HP-nya dia, dan ketika informasinya itu benar dan diisi, dan nyatanya memang dia dapat dana dari pemerintah 4 juta untuk melanjutkan kehidupannya. Itu saya percaya itu karena pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan lewat informasi. Saya yakin kalau kita sering doa, saya percaya tadi kalau waktu Rasul Petrus jemaatnya terus mendoakan dengan setia, dengan tekun. Orang yang setia tekun itu saya percaya dikasih Tuhan. Kalau kita suka menolong, suka memberkati orang lain, ya pastinya pertolongan Tuhan itu datang kepada kita. Pastinya, ya. Dan bicara tentang informasi ini, kita bisa lihat ketika saatnya Paulus dianiaya, dan ada satu keponakan Paulus yang dia mendengar saudaranya Paulus teraniaya, dia kemudian melaporkan kepada pejabat di Roma, dan pejabat di Roma itu kemudian tindak tanduknya kemudian dia dia membebaskan Paulus dari
tahanan di Roma. Ya, itu kan informasi dari saudara keponakannya Paulus. Jadi Paulus mendapatkan mujizat pertolongan karena ada informasi yang benar yang disampaikan oleh keponakannya. Jadi Tuhan membuat informasi bagi kita, pertolongan bagi kita lewat informasi. Dan yang terakhir, Tuhan menolong dengan membawa anak-anaknya pulang ke sorga. Ya Tuhan, kita kelima, tolong Mas, yang kelima dibuka. 1, 2, 3. Tuhan menolong dengan membawa anaknya pulang ke surga. Ya, segala pertolongan Tuhan yang diberikan bagi kita itu sifatnya sesaat. Sifatnya sesaat. Tapi pertolongan Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita adalah ketika seorang meninggal dan dia meninggal dalam Tuhan. Saya percaya itu adalah luar biasa. Kita lihat contohnya Stefanus. Dirajam batu, tapi dia sangat merasakan kasih-Nya Tuhan. Dia tidak merasakan anestasi rohani, jadi dia merasakan bukan merasakan anestasi kesakitan, tapi dia melihat kebaikan Tuhan. Dia melihat anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Stefanus ketika dia dilempari dengan batu, dia bisa melihat Tuhan datang dan Tuhan berdiri. Di dalam firman Tuhan, dalam Matius 26 ayat 64, di situ Tuhan katakan, Tuhan duduk, tetapi dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7 ayat 54-60, di situ Tuhan Yesus berdiri menghargai atas apa yang diupayakan dikerjakan oleh Stefanus. Saya percaya Tuhan Allah yang memberikan bagi kita supaya kita yang sebagai orang pengikut Tuhan Yesus mempunyai dasar pengertian yang benar. Jadi kalau ada orang yang dipanggil Tuhan, saya yakin kalau mati di dalam Tuhan pasti berbahagia. Pasti berbahagia. Orang yang sudah lebih mendahului kita bisa umur panjang, bisa usia muda, tinggal Tuhan punya prerogatif atas kita. Saya masih dikasih usia panjang lagi, itu berarti Tuhan masih menginginkan saya, dan saya sama istri saya berkata, Tuhan mau menginginkan saya hidupnya untuk berbuah-buah bagi Tuhan. Berbuah-buah bagi Tuhan. Ya, dan banyak jiwa dimenangkan lewat kehidupan, lewat saya. Jiwa-jiwa datang dan dimenangkan bagi Tuhan. Jadi Tuhan bisa menolong dengan berbagai macam cara, karena Dia adalah gembala yang baik. Kalau hari ini hak prerogatif Tuhan jatuh dalam hidupmu, engkau mengalami mujizat, ada yang mungkin sakit seperti saya, tapi ditolong Tuhan dengan kuasanya mujizat. Saya pakai kesaksian Mas Andri, tahun berapa ya Mas? Ketika jalan aja enggak bisa, di panti rumah sakit, tahun piro Mas? 2009, di MRE, tulangnya begitu luar biasa sakitnya Mas Andri, tapi dari itu kesembuhan terjadi, dari itu anak Dina lahir, dari itu Mas Andri dapat promosi promosi kerja. Jadi itu Tuhan untuk Mas Andri lebih mencintai Tuhan, lebih mengasihi Tuhan.
Saya percaya Roh Kudus mengajarkan kepada kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dan jangan andalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang terus mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan dan kesimpulannya kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Teruslah setia mengikut Yesus, Sang Gembala yang baik, pertolongannya masih ada buat kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan masih ada. Pertolongan Tuhan masih ada dan diberikan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Saya undang para pelayan pujian maju ke depan. Terima kasih kami hari ini mendengar satu firman Tuhan yang mengajarkan kami berharap kepadamu Tuhan. Ada banyak pertolongan-Mu, ada banyak cara-cara Engkau menolong kami. Ada banyak Tuhan, Engkau punya kendali dalam hidup kami Tuhan. Dan jadikan kami hamba yang selalu mendekat kepadamu, selalu percaya kepada Engkau, selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, segala sesuatu itu menjadi nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanmu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam
kita terlalu kadangkala pikiran kita terkotak-kotak dan kita menganggap pertolongan Tuhan hanya satu cara. Tuhan, kita menghendaki ada anugerah yang baru dari Tuhan dengan memberikan Tuhan pertolongannya kepada kita. Tapi jangan kita batasi pertolongan Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan apapun yang supranatural, yang natural, yang biasa-biasa saja, atau banyak pertolongan Tuhan. Yang jelas, engkau hidup karena anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan yang datang pada kita tepat pada waktunya. Amin. Dia memberikan pertolongan kepada kita. Angkat tangan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami punya pengertian, kami punya percaya kepadamu. Segala sesuatu itu dalam semua rancangan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Semua itu dalam kendali-Mu Tuhan. Tidak ada yang tidak dalam kendali-Mu. Semua dalam rencana-Mu besar. Tuhan, kalau umat-Mu menghendaki mujizat supranatural, kami percaya yang seperti itu pun pasti terjadi bagi umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saraf-saraf yang ada di dalam tulang setiap kami percaya sanggup Tuhan mengembalikan seperti semula. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Saraf-saraf yang bekerja dalam tubuh dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama kasih Yesus. karunia Tuhan Dalam nama menyembuhkan Yesus. engkau. Amin. Bukan kami yang menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami banyak melihat pertolongan-pertolongan-Mu. Dari yang kecil sampai besar. Dari yang luar biasa sampai yang sangat besar. Ajaib Tuhan. Engkau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh bersyukur. Terima kasih. Kami berdoa bagi kotak doa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Mujizat Tuhan terjadi. Sampai hari ini saya hamba percaya ada mujizat yang besar Yes. yang pasti terjadi bagi setiap umat yang percaya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk sarana minyak di mana umat-Mu saling mendoakan. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka mengambil minyak, mengolesi minyak, pertama doa orang tersebut jika sudah berdosa diampuni dosanya. Yang kedua, disembuhkan dari segala sakit penyakit dan dipulihkan hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, mujizat-Mu yang luar biasa yang terjadi atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya, yang penerima mujizat dan kuasa Tuhan yang tak terbatas, kita katakan amin bersama-sama. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan saudara duduk, puji Tuhan.
Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat bersamakan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dalam keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang lalu keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Katakan Yesus. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Kita akan bersyukur dalam Tuhan. Tuhan, hamba-hamba-Mu, umat-Mu telah datang memuji dan memuliakan Engkau. Dari pengakuan mulut setiap hamba-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan, Raja yang Maha Besar, dahsyat, ajaib. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu ini Tuhan. Terima kasih, dan kami akan pulang dengan membawa berkat, kebahagiaan, sukacita daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Apa yang tidak pernah Engkau pikirkan, apa yang belum timbul dalam hati dan pikiran-Mu, tapi Tuhan menyediakan dalam hidup-Mu. Kelimpahan, kebaikan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, serta hidup sehat, itu menjadi bagian dari setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terimalah dalam doa berkat dalam Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan.